warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat dan ikan-ikan mas koki yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang fungsi dan kegunaan dari karantina ikan mas koki yang terkena penyakit atau terindikasi ikan itu sedang sakit. Jadi untuk penghobi pemula yang mungkin belum memahami tentang apa sih kegunaan dan fungsi dari karantina ikan mas koki yang sakit, silahkan simak video ini supaya dapat pembelajaran memelihara ikan mas koki baik dan benar di akuarium. Jadi teman-teman, karantina ikan mas koki yang sakit ini merupakan sesuatu yang wajib kita lakukan, karena kalau tidak kita lakukan, yang terjadi adalah ikan yang sakit tadi bisa menjangkiti penyakitnya ke ikan mas koki yang lain ya teman-teman. Nah, ciri-ciri ikan mas koki yang sakit antara lain yang pertama ya, misalnya salah satu ikan mas koki kita itu berenangnya tidak aktif, kemudian berenangnya di bagian dasar akuarium ya, berdiam diri saja di akuarium tidak aktif. Kemudian bisa juga ikannya berenang di permukaan ya, tidak aktif ya, terkadang berenang, terkadang dia ikannya diam. Nah, itu bisa terindikasi ikan itu sedang mengalami sakit ya teman-teman. Jadi kalau kita mendapati ikan kita seperti itu ya, salah satu ciri-ciri yang seperti saya sebutkan tadi, itu langsung saja diambil ikannya, dipindahkan ke tank karantina ya, akuarium karantina. Nah, ikan yang terkena penyakit ini bermacam-macam ya ciri-cirinya. Itu tadi salah satunya. Ada juga ikan mas koki yang di bagian badannya itu bercak-bercak merah. Kemudian ada juga ekornya itu seperti rusak ya, itu biasanya fin root. Nah, ikan yang seperti itu tadi langsung diambil, dipindahkan ke tank karantina. Nah, ada juga yang bertanya nih, sebenarnya untuk karantina ikan mas koki itu sebaiknya di dalam akuarium atau di dalam ember. Jadi tergantung dari teman-teman sekalian ya. Kalau misalnya tidak ada akuarium karantina, bisa menggunakan ember. Dalam catatan, ember itu kapasitas airnya di atas 30 liter ya per satu ikan. Kalau misalnya kalian karantina ikannya lebih dari satu ekor, ya tentu saja ember yang kita gunakan harus di atas 60 literan teman-teman ya. Jadi untuk satu ikan itu butuh 30 liter air kalau menurut saya pribadi. Nah, kalau misalnya kita memang ada budget ya, kita beli akuarium lagi ya ukuran 60 cm kali 35 kali 35 udah cukup ya, atau lebih bagusnya 60 kali 40 tinggi 40, dibuatkan filter ya, pakai filter box standar saja yang warna hitam, atau lebih bagusnya pakai filter talang 2 tingkat ya, seperti perawatan ikan pada umumnya ya di tank utama. Pakai filter, kemudian kalau misalnya pakai heater bisa juga, atau kalau tidak pakai heater ya kita treatment mengobati ikan yang sakit tadi ya. Nah, kenapa pakai filter? Supaya menjaga kualitas air di tank karantina tadi. Kalau misalnya pakai aerator saja, kalau menurut saya pribadi cukup repot ya, karena kalau misalnya nanti setelah 24 jam itu kan diganti airnya. Kalau kita pakai filter, tentu saja di waktu dari 0 sampai 24 jam itu kualitas airnya tetap terjaga karena difilter dengan baik ya. Ikan yang sakit tadi itu pasti mengeluarkan lendir teman-teman. Jadi di tank tadi pasti airnya akan cepat kotor. Jadi itulah fungsi dari filter akuarium, supaya kualitas air di tank karantina tadi tetap bagus teman-teman. Jadi masalahnya ya, kalau misalnya teman-teman tidak punya tank akuarium, bisa menggunakan ember ya. Bisa ember yang di atas 30 literan ya, supaya kualitas airnya bagus dan ikannya juga berenang tidak kesempitan teman-teman. Nah, itu ya, tank karantina ini paling minimal itu 60 cm lah ya. Kalau misalnya lebih kecil dari itu menurut saya kurang bagus, karena cara hitungan liter airnya itu sedikit teman-teman. Jadi kalau misalnya semakin banyak air di
tank karantina tadi, ya semakin leluasa ikannya berenang, dan kita harapkan ikan yang tadinya sakit itu cepat sembuh ya. Nah, karantina ikan Mas Koki yang sakit ini ya kita sesuai dengan penyakit ikan. Misalnya ikannya sakit pinrut, yang misalnya kita karantina menggunakan garam ikan ya. Nah, kita gunakan satu obat saja ya. Kalau kita menggunakan garam ikan, ya garam ikan saja dulu selama misalnya 2-3 hari. Kalau misalnya tidak ada perubahan, boleh kasih ganti ya pengobatannya, bisa menggunakan obat biru. Kalau saya seperti itu teman-teman, saya tidak menggabung misalnya pas di karantina ikan itu saya kasih obat biru kemudian kasih garam ikan. Nah, itu menurut pengalaman dari teman saya yang penghobi ikan hias Mas Koki yang sudah lama. Dia juga hobi ikan hias lohan. Jadi kalau ikan lohannya itu sakit, ikan Mas Kokinya sakit, itu dia karantina, kasih garam ikan dulu. Kalau misalnya tidak ada perubahan selama 2-3 hari, baru diganti ya pakai obat biru. Nah, seperti itu teman-teman, jadi jangan dicampur. Kemudian kalau penggunaan niter itu bagus juga untuk ikan-ikan yang biasanya kena jamur ya, pakai heater. Nah, jadi ikannya cepat sembuh teman-teman kalau menggunakan heater. Ditambah lagi sirkulasi air itu baik di dalam tank karantina. Jadi karantina ikan yang sakit itu wajib teman-teman, karena kalau misalnya kita obati di tank utama kita, ditakutkannya nanti bakteri baik yang ada di filter biologis kita akan mati. Contoh ya, misalnya ada ikan saya yang sakit nih, misalnya 2 ekor di tank 150 cm ini, saya obati di dalam tank ini saja, saya kasih garam ikan banyak-banyak. Ditakutkannya nanti bakteri baik yang ada di chamber biologi saya akan mati teman-teman, karena dikasih garam ikan tadi. Atau saya kasih obat biru nih di tank utama ya. Nah, kalau obat biru ini ya bisa dia berpengaruh kepada peralatan akuarium kita. Contoh seperti ini ya, pipa, kemudian pompa akuarium nih, pipa-pipa seperti ini ya, pipa output ini, lem kaca akuarium itu kalau misalnya dikasih obat biru, apalagi obat birunya banyak, itu bisa merubah warna dari silen akuarium kita jadi agak warna biru teman-teman. Nah, jadi maka dari itu kita harus menggunakan tank khusus karantina ya untuk ikan Mas Koki yang sakit, supaya ikan yang sakit tadi fokus diobati di tempat lain, dan ikan yang kita pelihara di tank utama ya tetap kita pelihara dengan baik di tank utama teman-teman, tidak mengganggu, dan pengobatan tadi tetap berjalan di tank karantina. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak ada masalah kalau teman-teman tidak ada tank karantina, bisa menggunakan ember di atas 30 liter per satu ikan. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang pentingnya karantina ikan Mas Koki yang terkena penyakit. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya, agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias Mas Koki.